Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbana wa aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan pengajian rutin di setiap hari Selasa membahas kitab Ahkamul Janaiz. Mudah-mudahan majelis ilmu kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, sebelumnya kita sudah sama-sama mempelajari bab tentang ma yajuzu lil hadirina wa ghairihim, apa yang dibolehkan bagi orang yang takziah, yang hadir dan yang lainnya. Kemudian sekarang kita lanjut yaitu bab yang kelima, ma yajibu ala aqaribil mayyit, apa-apa yang wajib atas kerabat-kerabat si mayit. Di sini beliau mengatakan qala al-muallif rahimahullahu taala wa yajibu ala aqaribil mayyit hina yablughuhum khabaru wafatihi amran, dan diwajibkan kepada karib kerabat si mayit ketika kabar kematian saudara mereka itu sampai kepada mereka. Maka di sini ada dua perkara yang wajib dilakukan dan wajib bagi karib kerabat si mayit. Jazakallahu khair. Al-awwal, perkara yang pertama yaitu as-sabru war ridha bil qadari, sabar dan ridha dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan telah diuji kepada kalian sedikit dari rasa takut dan sedikit dari kelaparan dan sedikit dari kekurangan harta dan jiwa, wathamarat, begitupun kekurangan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu mereka apabila tertimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah mendapatkan salawat dari Tuhan mereka dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di sini kewajiban kepada karib kerabat ketika mendengar berita duka ini senantiasa mengedepankan kesabaran, kemudian ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu ujian berupa kekurangan jiwa, wafatnya orang-orang yang kita cintai itu nyata dan pasti menimpa kita semuanya. Akan menimpa kepada kita meninggalnya orang-orang yang kita cintai, apakah orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, atau orang-orang yang kita cintai bisa saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ujian yang berat bagi orang yang ditinggalkan. Maka di sini orang-orang yang beriman mereka mengedepankan as-sabr, yaitu sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat ini kalau kita renungkan dan kita fahami maknanya, maka sangat dahsyat. Bagaimana seseorang itu betul-betul mengakui bahwasanya apa saja yang kita miliki di dunia ini adalah lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita miliki, bahkan termasuk nyawa dan diri kita ini, semuanya lillah,
milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillah, sesungguhnya semua itu lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita ucapkan ketika takbiratul ihram, membaca doa iftitah, maka dianjurkan sebuah doa yang dibaca, yaitu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya lillahi rabbil alamin, untuk Allah semesta, untuk Rabb semesta alam. Jadi kalau kita pahami kalimat ini, inna lillahi, sesungguhnya semua itu milik Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya itu akan kembali kepada Allah, maka insyaallah kita akan sabar. Insyaallah kita akan ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah Azza wa Jalla. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga hadis wali hadisi Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, beliau berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimra'atin 'inda qabri wa hiya tabki. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan dan ada seorang wanita yang menangis di kuburan tersebut. Faqala laha, maka beliau berkata kepada wanita itu, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah wahai fulanah, dan bersabarlah. Faqalat ilaika anni, menghindarlah dariku. Ini wanita tidak tahu kalau yang berbicara itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah itu mengucapkan kalimat itu di belakang wanita ini, dan wanita ini tidak tahu siapa yang berkata itu. Maka wanita ini mengatakan ilaika anni, ya, pergilah dari saya, menjauhlah dari saya. Fa innaka lam tusab bi musibati, sesungguhnya engkau itu tidak merasakan musibah yang menimpa saya. Ini kata wanita tersebut. Qala wa lam ta'rifhu, wanita itu tidak mengetahui Rasulullah. Faqila laha huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada yang mengingatkan wanita ini, sesungguhnya yang berkata itu tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini fa akhadhaha mithlul maut. Apakah sama di buku yang jamaah pegang atau langsung fa'atat baba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Langsung. Ada yang punya buku Arab atau terjemahan? Terjemahan ya. Terjemahan ada Arabnya? Enggak ada. Baik, karena di sini sepertinya adalah kesalahan tulisan ya. Karena kita cek di beberapa hadis langsung, yaitu fa'atat baba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam tajid indahu bawwabin. Setelah diingatkan kalau yang berkata tadi adalah Rasulullah, maka wanita ini kemudian langsung datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wanita ini tidak mendapatkan inda bawabin, tidak mendapatkan ada satpam di rumah Rasulullah. Tidak dikawal ya, tidak dijaga. Tidak ada yang menjaga di depan pintu Rasulullah. Faqalat, maka wanita ini langsung menemui Rasulullah lalu berkata, ya Rasulullah, inni lam a'rifuk, sesungguhnya tadi aku tidak mengetahui kalau engkau yang mengucapkan itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sabra inda sadamatil ula, atau inna sabra inda awalis sadamah. Sesungguhnya kesabaran itu adalah di awal terjadinya musibah. Kalau sekarang engkau sudah tenang, engkau sudah tidak sabar, wajar. Tapi kalau ketika terjadi musibah dan seketika itu engkau sabar, itulah yang dinilai. Jadi yang dinilai kalau kita itu sabar atau tidak ketika terjadi musibah. Awal terkena musibah, kita sabar atau tidak. Jangan sampai ketika awal terkena musibah mungkin kita mencela, mungkin kita maki-maki, mungkin kita mengucapkan perkataan-perkataan yang dimurkai oleh Allah.
kemudian 1 hari kemudian, 2 hari, 3 hari, baru kita mulai sadar. Akhirnya ada mulai sabar di dalam diri kita. Maka sabar seperti ini tidak dianggap, karena sabar yang hakiki, sabar yang sebenarnya tatkala terjadi musibah itu. Itulah kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditimpa suatu musibah, dalam keadaan seperti itu bersabar atau tidak? Kalau sudah berlalu 2-3 hari, bahkan sampai 1 bulan, sampai 2 bulan, sampai 1 tahun, maka ini wajar orang itu bersabar. Tapi di saat awal musibah, di saat diguncang dengan ujian, kira-kira orang ini bersabar atau tidak? Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini beliau menyinggung secara khusus, yaitu bersabar atas wafatnya seorang anak. Bagi orang tua ketika ditinggal wafat oleh anak kesayangannya, maka dituntut untuk banyak bersabar dan selalu bersabar. Di sini beliau singgung secara khusus, was-sabru ala wafatil aulad lahu ajrun 'azim. Bersabar atas wafatnya anak-anak itu balasannya sangat azim, sangatlah besar. Wa qad jaa'a fi dzalika ahaditsun katsirah adzkuru ba'daha. Dan telah datang pada hal tersebut, menjelaskan hal itu, hadis-hadis yang sangat banyak, akan saya sebutkan sebagiannya. Sebagaimana kita singgung tadi, beliau sengaja menyinggung bersabar atas wafatnya anak karena memang kesedihan ketika ditinggal pergi oleh seorang anak itu berbeda dengan wafatnya karib kerabat yang lain. Kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai meneteskan air mata bersedih ketika kepergian anak beliau. Ketika meninggalnya Ibrahim, anak Rasulullah, beliau sangat terpukul, beliau sangat bersedih. Air matanya jatuh mengalir di pipi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah orang tua yang ditinggal wafat oleh anaknya, dia sangat merasa sedih. Dan juga Imam Bukhari di dalam kitabnya Adabul Mufrad, beliau menyebutkan 8 hadis untuk menjelaskan fadilah, keutamaan bersabar atas meninggalnya seorang anak. Beliau sampai membawakan 8 hadis untuk menjelaskan keutamaan tersebut. Dan insya Allah nanti akan kita jelaskan beberapa hadis yang menerangkan keutamaan orang tua yang ditinggal wafat oleh putra atau putrinya. Baik, di antara hadis yang beliau bawakan di sini, awalan, hadis yang pertama, yaitu la yamutu li ahadin minal muslimin thalathatu minal walad fatamassahun naru illa tahillatul qasam. Tidaklah seorang muslim yang ketiga anaknya meninggal dunia, tidaklah seorang muslim yang 3 anaknya meninggal dunia. Jadi yang meninggal itu 3 anak. Apakah di sini meninggal satu kaligus atau meninggal secara bertahap? Satu kaligus, misalkan qadarullah kecelakaan dan anaknya 3-3-nya meninggal, bahkan mungkin lebih dari 3, satu keluarga atau banyak yang meninggal dunia, atau terjadi kebakaran, terjadi tenggelam, banyak anak-anak yang meninggal satu kaligus. Atau meninggalnya itu bertahap, mungkin tahun ini satu anaknya meninggal dunia, tahun depan satu anaknya lagi, atau beberapa tahun lagi satu anaknya lagi meninggal dunia. Dan tanpa membedakan apakah itu laki-laki, apakah itu semuanya perempuan, atau campur, ya, kadang laki-laki yang meninggal, kadang perempuan yang meninggal. Tidaklah seorang muslim 3 anaknya ini meninggal dunia, fatamassahun naru illa tahillahu, maka tidak akan tersentuh oleh api neraka illa tahillatal qasam, kecuali hanya sekedar, yaitu menjalankan sumpah Allah Subhanahu wa taala. Tidak tersentuh oleh api neraka kecuali hanya sekedar menjalankan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang dimaksud dengan menjalankan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan ya bahwasanya setiap manusia akan melewati neraka, yaitu akan melewati sirat, dan semua akan melewati itu, dan itu menjadi sumpah Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada yang tidak melewati itu. Kita semua akan melewati itu. Maka orang yang anaknya tiga-tiga meninggal dunia, dia hanya melewati itu saja, tidak akan tersentuh oleh api neraka, melainkan hanya melewati sirat itu saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya." Dan tidaklah salah seorang dari kalian kecuali dia akan melewatinya, yaitu akan melewati jembatan neraka tersebut. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Yang itu semua ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Maryam ayat 71. Baik, ini diantara fadilah. Ya, kalau syaratnya orang itu beragama Islam dan orang itu bersabar. Kalau 3 anaknya meninggal dunia, namun dia ini bukan seorang muslim, maka tidak akan mendapatkan fadilah ini. Atau mungkin dia seorang muslim tapi dia tidak bersabar ketika tertimpa musibah meninggalnya 3 anak ini, maka dia tidak akan mendapatkan fadilah ini. Jadi syarat orang mendapatkan fadilah ini yaitu seorang muslim beragama Islam dan dia bersabar. Baik. Thaniyan, hadis yang kedua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu lahuma thalathatun minal walad lam yablughu al-hinsa illa adkhalahumullahu wa abawaihumul jannah bi fadlin wa rahmatih." Tidaklah seorang muslim dari kaum muslimin yamutu lahuma thalathatun minal walad, yang 3 anaknya meninggal dunia, lam yablughu al-hinsa, anaknya 3 ini belum mencapai usia balik, anaknya belum balik, illa adkhalahumullahu abawaihum al-jannah, melainkan Allah akan masukkan orang tua mereka ini ke dalam surga bifadlin wa rahmatih, dengan keutamaan dan rahmat Allah. Qala fayakununa ala babin min abwabil jannah fayuqalu lahum udkhulul jannah. Nanti anak-anak ini akan menunggu di depan pintu surga. Maka dikatakan kepada anak-anak ini, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Kita tahu seorang anak yang belum balik, meninggal dunia, maka insya Allah dia akan masuk surga, karena tidak ada beban taklif. Apa itu beban taklif? Yaitu beban syariat. Beban syariat itu akan dilimpahkan kepada seseorang kalau dia itu sudah balik. Kalau dia berbuat dosa, itu akan tercatat sebagai dosa kalau dia sudah balik. Kalau dia belum balik, maka belum tercatat sebagai dosa. Begitupun ketika melakukan amalan, tidak dicatat sebagai pahala, ya, meskipun dia melakukan amalan kebaikan. Tapi di sini para ulama memberikan kekhususan, kalau dosa itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka anak ini tidak menanggung. Tapi kalau dosa yang berkaitan dengan sesama manusia, maka tetap anak ini wajib menanggung risiko perbuatan itu. Ya, wabil itlafi yasbutul badal. Itu kaidah yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Adapun ya yang berkaitan dengan hak sesama manusia, yasbutul badal, terdapat yaitu badal, pengganti, harus diganti. Seorang anak memecahkan kaca mobil orang, sengaja memang dia lempar kaca mobil orang, dosa tuh enggak? Dicatat sebagai dosa enggak? Mobilnya enggak salah ya, dilempar. Atau seorang anak mencuri, ya, mencuri harta orang, dosa atau tidak? Anak belum balik, tidak berdosa. Ada anak yang mencuri harta orang dan anak ini belum balik, maka
anak ini tidak berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi harta itu wajib dikembalikan. Wah, harta itu wajib diganti. Sebagaimana tadi anak memecahkan kaca mobil orang tuanya, walinya wajib mengganti kaca mobil tersebut. Jangan kita beralasan anak ini kan belum balik, tidak dosa, berarti kita lepas tanggung jawab. Tidak. Tanggung jawab kepada sama manusia tetap kalau dalam urusan hubungan sesama manusia. Begitupun ada seorang anak yang membunuh orang lain misalkan, belum balik dan membunuh orang lain, maka anak ini tidak berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang tuanya, walinya wajib mengganti denda atas meninggalnya orang yang dibunuh oleh anak tersebut. Taib. Ini sampai mana? Kok melebar ke anak ini? Tadi sampai mana? Hadis yang kedua ya. Taib. Anak-anak tadi di depan pintu surga ya. Anak-anak tadi di depan pintu surga, maka dikatakan kepada mereka udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga. Fayaqulun, maka anak-anak ini mengatakan hatta yaji'a abawana, sampai orang tua kami datang baru kami mau masuk surga. Kami tidak akan mau masuk surga sampai orang tua kami datang. Fayuqalu lahum udkhulul jannata antum wa abawakum bifadlin wa rahmatillah. Masuklah kalian ke dalam surga, kalian semua beserta orang tua kalian, karena keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, ini keistimewaan dan keutamaan orang tua yang anaknya meninggal dunia dan anak ini belum balik, dan belum balik itu pasti akan masuk surga. Maka insya Allah anak-anaknya ini akan memberikan syafaat, akan menolong orang tuanya. Seandainya orang tuanya masuk neraka, anak-anak ini akan memasukkan orang tuanya ke dalam surga dengan izin dan keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Maka tentu harus bersabar. Ya, syaratnya tadi yaitu harus bersabar. Thalithan, hadis yang ketiga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin mata laha thalathatun minal walad kanu hijaban minan nar. Siapa saja dari seseorang yang ketiga anaknya meninggal dunia, maka anak-anak itu hajiban atau hijaban, menjadi penghalang dari neraka, menjadi penghalang orang tuanya dari masuk neraka. Qalat imra'atun, maka ada orang wanita yang berkata atau bertanya kepada Rasulullah, wa ithnan, bagaimana dengan dua anak wahai Rasulullah? Qala wa ithnan, begitupun dua anak. Jadi hadis tadi dari atas disebutkan tiga anak. Kalau ada tiga anak yang meninggal dunia, maka orang tuanya akan mendapatkan keutamaan. Lalu bagaimana kalau yang meninggal itu tidak sampai tiga anak, hanya dua anak atau bahkan satu anak? Ini semua pun nanti akan mendapatkan fadilah. Kalau dari atas kita sebutkan meninggal tiga anak. Sekarang hadis yang kita baca ini meninggal berapa? Dua anak. Sebagaimana pertanyaan seorang sahabat ini. Wa ithnan, bagaimana kalau yang meninggal itu dua anak wahai Rasulullah? Qala wa ithnan, begitupun dua anak akan menjadi penghalang dari api neraka. Jadi jangan dipikir berarti harus tiga, enggak. Tidak harus tiga. Ini disebutkan yaitu dua anak pun kalau meninggal dunia dan orang tuanya bersabar menjadi penghalang untuk masuk neraka. Dan disebutkan lagi, ini menjelaskan tidak hanya tiga, tidak hanya dua, satu anak pun kalau orang itu bersabar, insya Allah akan mendapatkan keutamaan. Yaitu hadis yang keempat, Rabi'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda li 'abdihi al-mu'min idza dhahaba bi safiyatin min ahli al-ardi fa sabara wa ihtasaba bi thawabin dunal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai seseorang hamba yang beriman apabila hilang kekasih hatinya atau hilang anaknya, penyejuk pandangannya, seorang anak yang dia sayangi tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala min ahlil ardi. Dan ini secara umum ya, apakah seorang anak ataupun siapa saja yang dia kasihi
dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala min ahlil ardi, di muka bumi ini, fasabara, namun orang ini bersabar, wahtasab, dan dia mendapatkan pahala, dia bersabar dan mengharapkan pahala, bithawabin dunal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridho melainkan orang ini masuk surga. Ya, bithawabin dunal jannah, Allah tidak akan meridhoi orang ini sampai orang ini masuk surga. Masya Allah. Berarti balasan bagi orang yang bersabar ketika orang ini diuji dengan wafatnya kekasih orang yang dia cintai, maka tidak lain adalah akan dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah, ya, ini fadilah, keutamaan yang besar bagi orang-orang yang bersabar apabila anaknya meninggal dunia. Dan di sini beliau Syekh Al-Albani rahimahullah mengkhususkan bersabar atas meninggalnya anak-anak, karena tentunya perasaan kesedihan yang dialami oleh orang tua yang meninggal anak-anak itu sangat besar, maka sudah selayaknya diberi motivasi untuk senantiasa bersabar. Baik, ini adalah apa yang wajib atas karib kerabat ketika ada saudaranya yang meninggal dunia. Perkara yang pertama, bersabar dan ridho dengan takdir Allah. Kita lanjutkan. Al-amru tsani, apa yang wajib atas seseorang ketika karib kerabatnya meninggal. Perkara yang kedua, mimma yajibu 'alal aqarib al-istirja'u, apa-apa yang diwajibkan kepada karib kerabat apabila di antara kerabat mereka ada yang meninggal, yaitu al-istirja', mengucapkan istirja', wa huwa yaqul inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ini hukumnya sunnah. Ketika ada saudara kita yang meninggal dunia, maka kita disunnahkan untuk mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini disebut kalimat apa? Kalimat istirja. Ya, jangan keliru, jangan istinja. Kalau istinja ya masuk kamar mandi, ini istirja. Ya. Apa itu istirja? Ar-roja, dari kalimat roja, yaitu pengharapan, kalimat pengharapan. Ya. Karena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita berharap kepada Allah, kita memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang yang bersedih mendapatkan musibah harus dikasih harapan. Karena kebanyakan orang itu, ya, kenapa dia gagal, ya, bukan usahanya yang tidak bisa berhasil, tapi kadangkala kehilangan harapan. Orang, ya, karena kehilangan harapan akhirnya hancur. Jadi kehancuran seseorang bukan karena kegagalan, tapi kehancuran seseorang bisa disebabkan karena hilangnya harapan. Maka kita selalu dikasih harapan di dalam agama kita. Orang yang berdosa pun dikasih harapan oleh Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Dikasih harapan oleh Allah. Bagaimanapun kondisi kita, kita punya harapan. Kita punya Rabb yang Maha Pengampun. Bagaimanapun musibah yang kita dapatkan, bagaimana cobaan yang kita hadapi, kedepankan harapan. Kita punya harapan, ada jalan keluar, ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, jangan putus asa. Itu yang kita bangun di dalam diri kita. Maka ini kalimat dinamakan istirja, kalimat pengharapan. Kama jaa fil ayatil mutaqaddimah, sebagaimana ayat yang kita baca tadi. Wa yazidu alaihi qauluhu, dan ada tambahan doa ketika mendapatkan musibah, yaitu Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan saya pahala atas musibah saya ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantikan untuk saya yang lebih baik daripadanya. Ini Masya Allah, doa yang luar biasa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, insyaallah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Apapun musibah yang menimpa kita, berdoa dengan doa ini. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha.
Ya Allah, berikan saya pahala atas musibah ini dan gantikan dengan yang lebih baik. Dan terbukti, ya, sangat manjur ketika kita membaca doa ini, sebagaimana diterangkan oleh seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ummu Salamah, istri baginda Rasulullah, Ummul Mukminin. Kalau kita baca hadisnya, li hadisi Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, sebagaimana hadis dari Ummu Salamah, semoga Allah meridhoinya, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidaklah seorang muslim atau siapapun dari seorang muslim yang tertimpa suatu musibah, lalu dia mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia mengatakan, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala untuk musibah saya dan gantikan untuk saya yang lebih baik. Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan yang lebih baik daripadanya. Qalat falamma mata Abu Salamah qultu. Ini kata Ummu Salamah, tatkala meninggal Abu Salamah. Siapa Abu Salamah? Ya, suaminya, istrinya Ummu Salamah, suaminya Abu Salamah. Ketika meninggal suaminya Abu Salamah, qultu, maka kata Ummu Salamah, ayyul muslimina khairun min Abi Salamah. Siapa kaum muslimin, siapa orang Islam, siapa laki-laki muslim yang lebih baik daripada suami saya, daripada Abi Salamah? Siapa yang lebih baik daripada ini? Awwalu baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan keutamaan Abu Salamah, yaitu orang yang paling pertama kali berhijrah atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berhijrah ke Habasah ada 12 orang. Ya, sekitar 15 ya. 12 laki-laki, 4-nya wanita, berarti 16 ya. Termasuk diantaranya Ummu Salamah dan Abu Salamah, termasuk orang yang pertama kali berhijrah ke negeri Habasyah. Begitupun yang berhijrah ke Madinah. Ini keutamaan yang besar bagi orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, ya, siapa yang bisa mengalahkan Abu Salamah? Ini dugaan Ummu Salamah. Thumma inni qultuhu fa akhlafallahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikan untuk saya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti terbukti atau tidak doa yang diajarkan oleh Rasulullah ini? Terbukti. Beliau amalkan, ternyata Allah menggantikan yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat arsala ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hatib bin Abi Balta'ah yakhtibuni lahu. Rasulullah mengutus seorang sahabat bernama Hatib bin Abi Balta'ah untuk melamar saya untuk Rasulullah, melamar saya untuk Rasulullah. Faqultu innali bintan wa ana ghayur. Sesungguhnya saya memiliki seorang putri dan saya adalah wanita yang pencemburu. Faqala amma ibnatuha fanad'ullaha ay yughniyaha anha. Adapun putrinya, kita berdoa kepada Allah semoga Allah mencukupinya. Wa ada Allah ayyudhiba bil ghairah, dan aku memohon kepada Allah agar Allah menghilangkan rasa cemburu itu. Dan Rasulullah akhirnya menikah dengan Ummu Salamah. Masya Allah, ini doa yang sangat manjur ya. Maka apapun yang menimpa kita, musibah apa saja, selalu kita baca doa ini. Ataupun kita mendoakan orang lain dengan doa seperti ini. Allahumma ya ajirhu fi musibatihi wa akhlif lahu khairun minha. Ini kalau ada saudara kita yang terkena musibah, kita mendoakan Allahumma ajirhu
Itu kalau bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan, Allahumma ajirha fi musibatiha. Kalau bagi perempuan, kalau bagi laki-laki fi musibatihi. Wa akhlif lahu. Kalau bagi laki-laki, kalau bagi perempuan, wa akhlif laha khairan minha. Kalau musibah menimpa kita, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian poin berikutnya yaitu kata beliau, wala yunafi as-sabra an tamtani al-mar'atu minaz zinati kulliha. Dan orang yang bersabar itu bukan berarti seorang wanita dia tidak berhias secara keseluruhan. Kalau ada wanita yang ditimpa musibah, kemudian wanita ini berhias, bukan berarti wanita ini tidak bersabar. Atau bersabar itu tidak ada kaitannya dengan seorang wanita yang berhias. Contohnya bagaimana? Misalkan ada seorang wanita, anaknya meninggal dunia, ya. Kemudian mungkin dia butuh untuk berhias. Ibunya ini butuh untuk berhias. Nah, wanita ini ketika berhias itu tidak ada kaitannya dengan kesabaran. Jadi sabar itu tidak ada hubungannya dengan wanita ini berhias. Di sini kemudian dikecualikan, ya, kecuali kalau yang meninggal itu adalah suaminya. Kalau yang meninggal adalah selain daripada suaminya, apakah anaknya, apakah saudaranya, atau apakah orang tua wanita ini, maka itu tidak menghalangi wanita ini untuk berhias. Kalau memang kebutuhan membuat wanita ini untuk berhias. Nanti akan kita jelaskan bagaimana misalkan seorang wanita berhias untuk suaminya, padahal anaknya sedang meninggal dunia. Kalau memang kebutuhan meminta itu untuk berhias, maka seorang wanita ini pun harus berhias untuk suaminya. Baik. Hidadan ala wafati waladiha aw ghairihi idza lam tazid ala thalathati ayyam illa ala zawjiha. Jadi bagi wanita boleh berhias, ya. Jika dia dalam keadaan duka, maka dia boleh berhias. Illa ala zawjiha, kecuali yang wafat itu adalah suaminya. Fatahidda arba'ata ashhurin wa asyarah. Maka wanita ini harus tertahan tidak berhias selama berapa? 4 bulan 10 hari. Wanita ketika wafat suaminya, dia tidak boleh berhias. Tidak boleh berhias, ya. Ya, hias seperti apa? Ya, hias pada umumnya bagi wanita memakai gincu, memakai memakai make up, ya. Betul, make up, ya. Atau bedak dan yang lainnya. Ini tidak boleh. Tapi kalau mandi, ya itu silakan. Ini fitrah, ya. Seorang wanita boleh baginya mandi, menggunakan sabun, menggunakan sampo. Ini boleh. Karena ini fitrah untuk bersuci, untuk membersihkan badan. Tapi kalau berhias, maka ini tidak boleh bagi seorang wanita yang suaminya meninggal dunia. Sampai berapa? 4 bulan 10 hari. Li hadithi Zainab binti Abi Salamah, sebagaimana hadis dari Zainab binti Abi Salamah. Ini Zainab binti Abi Salamah berkata, dakhaltu ala ummi Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menemui Ummu Habibah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda ala maitin fawqa thalathati illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa asyara. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yaitu untuk berhias ala maitin
untuk tidak berhias, mohon maaf, untuk tidak berhias atas meninggalnya seseorang melebihi 3 hari. Jadi kalau sebelum 3 hari boleh, misalkan wanita karena dia berduka, dia tidak mau berhias, ini boleh. Seorang ibu, anaknya meninggal dunia, dia tidak berhias, namun batasannya berapa hari? 3 hari, ini boleh. Kalau melebihi 3 hari, maka ini tidak boleh. Illa ala zauji, kecuali suaminya yang meninggal, maka arba'ata ashhurin wa ashar. Dia tidak boleh berhias selama 4 bulan 10 hari. Thumma dakhaltu ala Zainab binti Jahshin. Kemudian aku masuk kepada Zainab binti Jahshin. Hina tufiya akhuha fada'at bitibin famassat. Aku masuk menemui Zainab binti Jahshin ketika wafat saudara laki-lakinya. Maka Zainab binti Jahshin ini meminta kepada saya untuk membawakan minyak wangi. Famassat, dia pun akhirnya memakai minyak wangi itu. Thumma qalat, kemudian Zainab binti Jahshin berkata, mali bitibin min hajatin ghaira anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku tidak butuh memakai parfum ini, memakai minyak wangi ini, melainkan karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hadis yang kita baca di atas. Jadi tadi Zainab binti Jahshin meminta diambilkan minyak wangi dan beliau memakai minyak wangi itu untuk mengedukasi, untuk mengajarkan kepada sahabat yang lain bahwa ini boleh. Zainab binti Jahshin ini dalam keadaan duka atau tidak? Kenapa dia berduka? Masih ingat tadi siapa yang meninggal? Saudaranya. Siapa saudaranya? Enggak tahu. Saudaranya Abdullah bin Jahsh, Abdullah bin Jahshin. Siapa itu Abdullah bin Jahshin? Seorang sahabat Nabi yang mulia. Beliau meninggal di perang Uhud dan dimutilasi. Ya, beliau ini meninggal dunia dan dimutilasi oleh orang-orang kafir. Tidak ada satupun yang meninggal mengenal jasad beliau ketika dimutilasi ini. Tidak ada yang mengenal jasad Abdullah bin Jahshin ini, kecuali saudarinya ini yang mengenal. Saudarinya ini mengenal jasad saudaranya ini dari jari jemarinya. Dia mengenal kalau ini adalah jasad saudaranya Abdullah bin Jahshin, ya, radhiyallahu anhu. Beliau meninggal di perang Uhud. Taib. Ini dalil, ya, bahwasanya boleh bagi seorang wanita itu untuk berhias kalau ada saudaranya atau ada anaknya yang meninggal dunia, kecuali suaminya, maka tidak boleh berhias sampai 4 bulan 10 hari. Allahu a'lam bishawab. Mungkin kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Taib, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kita lanjutkan sedikit. Di sini beliau melanjutkan hadis atau beliau membawakan hadis yang mana membolehkan seorang wanita apabila anaknya meninggal dunia lalu pada hari itu juga dia berhias karena keadaan menuntut, karena suaminya menuntut atau karena untuk menyenangkan hati suaminya, maka hal itu boleh dia lakukan dan itu kata beliau fahuwa afdol, maka itu lebih afdol. Seorang wanita berhias untuk suaminya jika saat anaknya meninggal dunia. Dan di sini beliau membawakan contoh yaitu kama waqa'a li ummi Sulaim, sebagaimana yang terjadi pada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim menikah dengan Abu Tolhah Al-Ansari. Di sini hadisnya sangat panjang ya. Beliau membawakan hadis yang cukup panjang kisah tentang Ummu Sulaim yang mana suaminya Abu Tolha pergi keluar meninggalkan Ummu Sulaim dan anaknya yang sedang sakit keras. Nah, dan ketika suaminya ini datang, ternyata Ummu Sulaim menyambut suaminya dengan sangat ceria. Bahkan Ummu Sulaim berdandan untuk suaminya, padahal saat itu anaknya sedang meninggal dunia. Anaknya sudah wafat. Ummu Sulaim ini berdandan untuk suaminya dan menyambut suaminya sampai di malam hari tersebut mereka ya berhubungan. Ketika selesai berhubungan, selesai makan dan sudah tenang semuanya, maka Ummu Sulaim baru mengkabarkan kepada suaminya ternyata anak mereka sudah wafat, sudah meninggal dunia. Maka Abu Tolha sempat marah. Namun ini cara Ummu Sulaim sangat menarik. Bagaimana dia mengatakan, bagaimana menurut engkau wahai Abu Tolha, seandainya ada orang yang dititipi amanah, kemudian orang ini mengambil amanah itu, mengambil barang titipannya, apakah boleh orang ini melarang? Kata Abu Tolha, tidak boleh. Orang ini melarang, orang ini mengambil kembali barang titipannya. Ummu Sulaim kemudian menjelaskan, sesungguhnya anak kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak boleh marah, tidak boleh kecewa ketika Allah ingin mengambil kembali anak titipan tersebut. Maka keesokan harinya Abu Tolha menghadap Rasulullah lalu menceritakan cerita ini. Rasulullah bertanya, apakah tadi malam kalian itu berhubungan badan? Kata Abu Tolha, betul, kami melakukan itu. Kata Rasulullah, beliau mendoakan, Allahumma barik lahum, ya Allah berkahi mereka. Dan dari doa Rasulullah ini akhirnya lahirlah seorang anak ya. Kemudian ketika anak ini lahir dibawakan kepada Rasulullah lalu beliau mentahnik. Apa mentahnik? Ya, mengunyah kurma kemudian dimasukkan ke langit-langit mulut bayi tersebut.
kemudian mendoakan untuk anak tersebut. Nah, ini kisah atau dalil bahwasanya boleh seseorang wanita itu dia berdandan ketika yang meninggal itu selain daripada suaminya. Allahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang tanyakan, kami persilakan. Tidak ada. Ada berita kematian dari orang kafir, Ustaz. Istirja ya. Ada berita kematian dari orang kafir. Apakah boleh kita beristirja ya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu a'lam bishawab. Kami belum menemukan jawaban. Baik, mungkin ada yang lain. Baik, tidak ada ya. Kalau tidak ada ditanyakan, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.